Boleh, Ustaz. Enggak, enggak, Bang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Ustaz Sam dan teman-teman semua, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan atas kehendak Allah pula hari ini kita kembali bertemu dalam kajian Rabuan. Salawat berserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, dan semoga juga syafaat beliau sampai kepada kita semua yang insya Allah istiqomah di jalan Islam ini. Eh, Terima kasih tentunya kepada Ustadz Sam yang terus istiqomah, terus konsisten berbagi ilmu agama kepada kita semua, dan juga tentunya teman-teman semua yang juga terus bergabung di acara kajian Rebuan ini. Semoga apa-apa yang di-share, dikaji pada kajian Rebuan ini kita dapat mudah memahaminya dan insya Allah bisa mengamalkannya dalam rangka mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hari ini Ustaz Sam akan menyampaikan kajian dengan tema apa? Saya lupa, Ustadz, mengatasi godaan setan ya, kayak gitu. Mengenal setan, mengenal setan. Mengenal setan dan apa? Gimana mengatasi godaan-godaannya. Baik, kami silakan Ustadz disampaikan kajiannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bil Islam wa arsyadana ila tariqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang zaman. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan kesehatan pada kita semua dan bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kajian kita dinilai oleh Allah sebagai bagian dari kebaikan amal soleh kita dan bukan hanya menggugurkan kewajiban tetapi menghantarkan kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini sengaja saya ingin membahas hal yang sering sebenarnya kita sebut-sebut ya. Jadi tapi bisa jadi kita belum mengenal ya, belum mengenal. Jadi setan ya, setan, jadi mengenali setan dan cara menghadapi godaannya. Jadi karena kita setiap hari ya, sering hari selalu kita kemudian suka menyalahkan ya. Jadi menyalahkan ini karena godaan setan. Sebenarnya setan itu apa sih? Ya, setan itu apa? Jangan-jangan ya, jangan-jangan bukan setan yang dimaksud makhluk makhluk yang eh, menjadi apa pesaing gitu atau makhluk dari luar. Bisa jadi setan itu ada dalam diri kita sendiri. Eh, ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, apa itu setan? Apa itu setan? Jadi kalau dalam kamus ya bahasa Indonesia ya itu setan adalah roh jahat ya, yang selalu menggoda manusia supaya berlaku jahat. Nah, kata-kata roh ini juga bisa apa bisa beda pemahamannya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, ruh atau roh itu adalah sirul hayah, rahasia kehidupan. Sehingga orang ada kehidupan kan ada ruh, ada roh ya. Dan sebenarnya tidak ada istilah roh, ada roh jahat ya. Karena ketika Rasulullah sudah ditanya tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang nyawa, katakan nyawa itu urusan Tuhanku, kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Jadi urusan nyawa itu memang tidak ada yang tahu. Karena urusan nyawa itu urusan Allah. Dan kita tahu kita punya nyawa, tapi kita tidak tahu juga hakikat nyawa. Nyawa itu apa, benda padat, benda cair atau benda gas, tinggalnya di mana, bersemayamnya di mana juga nggak tahu. Tapi kita tahu bahwa ketika orang disebut meninggal, kalau nyawanya dicabut.
Dan juga kita mengenal juga namanya jiwa, ya jiwa. Dan jiwa, nyawa, dan raga itu tiga hal yang berbeda dan itu ada dalam diri kita. Dan saya pernah menyampaikan hal itu sehingga fokus kita sekarang ini kita cerita tentang setan. Nah, setan itu apa benar sebagaimana definisi yang di apa Kamus Bahasa Indonesia ya, bahwa itu roh jahat. Apakah roh? Ya ternyata kalau mengikuti refer ke Al-Quran nggak ada hubungannya. Jadi roh itu nggak ada yang jahat, nggak ada yang baik. Karena ruh itu adalah rahasia kehidupan dan itu hanya Allah saja yang apa mengetahuinya. Kita sendiri punya nyawa tapi kita tidak tahu hakikat nyawa itu seperti apa. Nah, menurut ajaran Islam, kata setan, setan itu adalah sifat. Jadi syaitan, asyaiton adalah kata sifat yang dimiliki oleh dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Jadi kalau kita membahas tentang apa makhluknya, makhluk yang Allah ciptakan dan kemudian mendapatkan tugas atau taklif ya, melaksanakan perintah atau menjauhi larangan Allah, ada dua makhluk yaitu jin dan manusia. Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar kedua makhluk itu mereka itu beribadah kepadaku. Jadi yang punya kewajiban beribadah adalah jin dan manusia. Nah, sementara setan adalah sifat. Yang itu sifat pada jin dan manusia. Jadi sifat yang buruk yang ada pada jin dan manusia. Ibnu Katsir menyatakan bahwa setan adalah semua yang keluar dari tabiat jenisnya dengan kejelekan. Dan kemudian Allah dalam surat Al-An'am 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu wa qad fadarhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Jadi ada syaitan itu, jadi musuh nabi itu syaitonil insi wal jinni atau syaitonil jinni. Jadi dua setan. Setan dari manusia dan setan dari jin. Artinya apa setan itu bukanlah makhluknya. Makhluknya itu adalah manusia dan jin. Jadi al-insi wal jinni. Nah, oleh karena itulah setan adalah sifat, jadi bukan makhluknya. Jadi segala perilaku jahat yang menentang Allah dan mengakibatkan murka Allah adalah sifat setan. Jadi perilaku buruk itulah yang disebut dengan setan. Dan bisa ya perilaku buruk itu dilakukan oleh jin atau manusia. Ya. Itu poin pertama dulu. Nah, lalu bagaimana tentang setan manusia? Ya, setan dari kalangan manusia. Dalam surat Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha." Demi jiwa. Jadi demi jiwa dan penyempurnaan penciptaan jiwa. Kami telah ilhamkan. Kami telah ilhamkan kepada fa'alhamaha, maka Allah telah mengilhamkan kepada jiwa fujuraha wa taqwa. Jadi ada dua, fujur dan takwa. Fujur artinya fasik, kefasikan, pembangkangan, ketidaktaatan. Sedangkan takwa artinya ketaatannya. Jadi ada setiap jiwa, ingat yang memiliki jiwa itu adalah jin dan manusia. Ya. Jadi jin dan manusia itu punya jiwa. Makanya jin dan manusia itu karena punya jiwa, berarti punya akal dan punya kolbu. Dan karena punya akal dan punya kolbu, maka mereka mukallaf, jadi taklif dibebani hukum. Jadi demi jiwa dan penyempurnaan jiwa itu baik jiwa jin atau jiwa manusia. Cuma kita tidak akan membahas tentang jiwa jin karena makhluk yang lain ya. Kita cerita tentang manusia, ya kita ya. Jadi setiap jiwa itu Allah
ilhamkan dua potensi, yaitu fujur dan takwa. Fujur artinya pembangkangan, ketidakmauan taat atau kefasikan atau kemaksiatan. Sebentar itu takwa adalah ketaatan. Jadi ada dua potensi yang sama dalam setiap jiwa. Nah, yang kemudian fujur ini lebih kita kenal dengan hawa. Hawa. Jadi hawa itu yang sering diidofahkan dengan nafsu, disebut hawa nafsu. Ya. Jadi dalam beberapa hadis dan dalam beberapa ayat, orang-orang yang celaka itu orang yang ikuti hawa. Nah, hawa itu atau hawa nafsu itulah yang disebut dengan setan, atau fujur itu identik dengan setan. Jadi yang mengikuti hawa nafsu, yaitu orang itu mengikuti setan. Atau kalau kemudian dia bukan hanya mengikuti hawa nafsu, tetapi juga dia ngajak orang lain untuk mengikuti hawa nafsunya, maka itu setan dari kalangan manusia yang mengajak orang lain untuk berbuat, untuk ingkar, untuk fasik, untuk berbuat zalim, untuk berbuat maksiat kepada Allah. Oleh karena itu Allah dalam surat Asy-Syams ini mengatakan, firman-Nya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah, sukseslah orang yang mensucikan jiwanya. Mensucikan jiwanya maksudnya mengikuti takwa. Mengikuti takwa. Jadi orang yang mengikuti takwa dan menundukkan hawa nafsunya, itulah orang yang yang sukses. Ya, Yang yang mampu mengendalikan atau yang mau mengalahkan, yang mampu menundukkan hawa nafsunya atau fujurnya, sehingga dia mengikuti takwanya. Nah, itulah orang-orang yang aflah. Waqad khoba man dasa, dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Mengotori jiwanya artinya mengikuti fujurnya, mengikuti hawa nafsunya. Itu mengikuti langkah-langkah setan. Itu orang yang merugi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Jadi hu-nya kepada ahadukum, maksudnya kepada al-insan. Jadi tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga hawanya, maksudnya hawa nafsunya, tunduk, yang ngikuti terhadap apa yang aku bawa. Maksudnya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Al-Quran dan Sunnah berarti mengikuti takwa. Dia taat, ya, mengikuti perintah dari Sang Pencipta atau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Maka dia ketika hawa nafsunya itu ditundukkan, justru hawa nafsunya itu patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya, maka dia adalah orang yang betul-betul beriman. Sebaliknya, kalau justru dia tidak mampu menundukkan hawa nafsunya, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, nah dia dikatakan tidaklah sempurna imannya, atau ada yang mengatakan tidak beriman, tidak beriman. Kalau hawa nafsunya justru yang diikuti, harusnya hawa nafsu yang tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian setan dari kalangan jin. Setan dari kalangan jin. Dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 16-17, Allah berfirman, qala fabima agwaitani la'udanna lahum siratakal mustaqima summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis, ya, iblis ini dedengkotnya jin, ya, dedengkotnya jin, mengatakan ketika oleh Allah dikutuk, ya, menjadi menjadi makhluk yang tercela. Mereka, ya, iblis ini mengatakan, karena engkau telah menghukum aku tersesat, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka. Merekanya adalah Bani Adam, anak keturunan Adam atau manusia. Ya, menghalang-halangi mereka dari jalan engkau ya Allah yang lurus. Jadi dari siratal mustaqim. Makanya kenapa kita di dalam surat Al-Fatihah selalu kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Karena janji iblis itu, ya, manusia ini, anak Adam itu akan dihalang-halangi dari siratal mustaqim. Jadi jalan orang-orang istiqomah. Jadi jalan orang istiqomah itu sampai akhir hayatnya dia
konsekuen, konsisten dengan perkataannya, ya innalladzina qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Jadi yang orang-orang ini supaya tidak istiqomah. Makanya senantiasa saya mengatakan ya, ngaji ini kita mudah-mudahan istiqomah. Karena ini yang kita minta. Kita ingin mengikuti jalan orang yang istiqomah. Itu orang yang sampai akhir hayatnya berada dalam kebenaran, berada dalam kebaikan gitu. Nah, iblis itu telah bersumpah, ya, bersumpah untuk menghalang-halangi dengan sungguh-sungguh anak Adam ini supaya tidak mengikuti jalan yang lurus atau jalan istiqomah, Shiratal Mustaqim. Dan kemudian mereka ya tadi iblis dan pengikutnya tentunya dan anak keturunannya mengatakan bahwa kami akan mendatangi anak Adam ini dari arah depan mereka. Bain ID maksudnya dari arah depan, di depan dua tangan itu maksudnya di depan. Atau dari belakang mereka. Dan dari arah kanan dan arah kiri mereka. Jadi dikepung. Jadi iblis itulah bersumpah akan mengepung anak keturunan Adam. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Sehingga kemudian kata iblis ini, engkau hai Allah tidak akan mendapati mereka sebagian besar menjadi orang yang bersyukur. Jadi yang tidak diinginkan oleh iblis dan pengikutnya, jadi setan dari kalangan jin ya, yang dipimpin oleh iblis, agar anak Adam ini tidak bersyukur, ya, tidak bersyukur. Jadi menyimpang dari jalan yang lurus, kemudian dia menjadi yang kufur, jadi kufur nikmat. Nah, pertanyaannya sebenarnya bentuknya seperti apa kalau ada manusia yang tidak bersyukur? Maka jawabannya kita bisa merefer kepada surat Al-Kautsar yang pernah saya sampaikan. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu wahai Muhammad dan seluruh umatmu wahai Muhammad, maka sholatlah demi Tuhanmu dan berkorbanlah demi Tuhanmu. Jadi identik orang bersyukur itu orang yang sholat dan sholatnya lillahi ta'ala. Dan orang yang berkorban lillahi ta'ala. Jadi kalau orang yang tidak sholat, orang yang tidak berkorban, ya, berkorban mengorbankan apa yang menjadi kesukaannya atau dari bagian hartanya dan seterusnya, maka dia adalah orang yang kufur nikmat, yang tidak berterima kasih, ya. Dan itu diancam oleh Allah dengan siksa yang sangat pedih. Jadi orang yang sholat itu orang bersyukur. Orang yang berkorban itu orang bersyukur. Orang yang kemudian dia tidak sholat atau tidak mau berkorban, maka dia orang yang kufur. Dan orang yang kufur ini ya, disiksa oleh Allah, diancam oleh Allah dengan siksaan yang sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi orang yang kufur, jadi bentuk kufurnya tidak mengerjakan sholat, karena yang pertama kali akan dihisab, ya, dan saya pernah menyampaikan, dari apa yang kita lakukan di dunia ini adalah sholat. Dan ketika dia sholat berarti dia bersyukur. Dan ketika bersyukur maka gagallah misi setan. Karena setan itu targetnya adalah agar anak Adam ini, Bani Adam itu tidak bersyukur. Sehingga mereka menjadi kufur nikmat. Yang menjadi kemudian tidak mau taat, yang ikuti hawa nafsunya. Nah, kemudian di dalam surat yang sama ya tadi bahwa qala fabima aghwaitanil aqudanna lahum siratal mustaqim, karena engkau telah menyesatkan aku maka pasti aku selalu menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Itu ketika mendengar pernyataan tersebut ya. Jadi ketika Allah kemudian mengutuk setan iblis itu, kemudian iblis mengatakan tadi akan menyesatkan, menetapkan kesesatan ya. Dan kemudian bersumpah akan selalu menghalangi anak Adam dari jalan Allah. Ya. Artinya akan terus digoda sehingga anak Adam ini tidak mau taat, tidak mau melaksanakan perintah atau justru akan melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika iblis
itu kemudian menyatakan sumpahnya, kemudian Allah memberikan respon, artinya eh, selama mereka mampu, ya, selama mereka mampu, maka kemudian dalam surat Al-Hijr ayat 39 Allah mengatakan, qala rabbi bima agwaitani la uzayyina lahum fil ardi wa agwainahum ajmain, kemudian dikecualikan, ya, karena Allah mengecualikan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Eh, karena dalam ayat yang lain Allah menegaskan bahwa orang-orang yang tidak bisa digoda atau dikendalikan oleh setan adalah orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Dan orang-orang yang selalu ikhlas dan kemudian dipilih, dijaga oleh Allah keikhlasannya disebut mukhlas. Mukhlas itu orang yang ikhlas dan kemudian oleh Allah dijaga keikhlasannya. Jadi selalu ikhlas, jadi disebut mukhlas. Jadi isim maf'ul dari akhlaso, ya. Nah, ketika Allah menetapkan itu, maka iblis menyatakan bahwa yang akan tidak bisa digoda oleh iblis dan pengikutnya adalah hanya mukhlas saja, orang-orang yang ikhlas. Artinya, bisa jadi kita melaksanakan sesuatu yang sepertinya nampaknya ketaatan, tetapi ternyata oleh setan, baik dari hawa nafsu kita, atau setan dari kalangan jin, atau setan dari kalangan manusia, kemudian berubah. Yang tadinya karena Allah berubah menjadi karena ingin dilihat, ingin disebut, ingin dapat nama, dan seterusnya. Menjadi orang yang ria, menjadi orang yang sum'ah. Jadi orientasi berbuatnya berubah. Yang harusnya lirobbika, yang harusnya mukhlisin, ikhlas karena Allah semata, berubah, ya. Berubah menjadi orientasinya dunia, orientasinya pujian dan seterusnya. Sehingga eh, bisa jadi orang itu sepertinya dia taat, tetapi ternyata setan, ya, atau di kalangan jin ataupun dari kalangan manusia itu tidak akan pernah berhenti, akan terus, bahkan sampai ketika ibadah pun bisa merubah orientasinya menjadi riya, menjadi sum'ah, sehingga kemudian tidak jadi, ya, tidak jadi lolos dari godaan setan. Artinya terperangkap juga dalam godaan setan. Yang sebagian orang menganggapnya dia orang yang soleh, ya, orang yang ikhlas, tapi ternyata, ya, berubah. Dan itulah mengapa setan itu perlu selalu kita waspadai, karena begitu apa hebatnya godaannya, gangguannya, ya, ngujinya, ya, sehingga bisa kita, kalau misalnya kita tidak waspada, kita menjadi orang yang celaka, merasa sudah banyak berbuat, tetapi kemudian digelincirkan oleh setan. Dan itu disampaikan di dalam Al-Quran, kisah tentang manusia pertama, bapak dan ibu kita, Nabi Adam dan Siti Hawa. Bagaimana Hawa dan Adam dan Hawa ini bisa digoda oleh iblis. Dan itu pertanda bahwa anak keturunan Adam, ya, bagaimanapun, ya, siapapun akan digoda dan bisa, ya, bisa eh, selamat, dan tetapi juga bisa celaka. Dan walaupun itu ketentuan Allah, tetapi Allah membuat aturan yang disebut dengan sunatullah, ya, aturan. Jadi siapa yang kemudian mengikuti hawa nafsunya berdasarkan pilihannya, maka dia tergoda oleh setan dan dia akan menjadi pengikut setan. Dan kemudian, ya, setan itu tidaklah kepada manusia kecuali semakin menyesatkan, semakin menjauhkan dari Allah, ya. Dan dia sudah bersumpah, ya. Oleh karena itu, kalau kita berusaha untuk selalu menundukkan hawa nafsu, istiqomah di situ, maka setan tidak akan mampu mengendalikan kita, dan kita menjadi orang yang yang mukhlis, orang yang ikhlas terus, dan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijaga. Bukan hanya mukhlis, tetapi menjadi mukhlas. Yang setan telah menyatakan, bapaknya setan itu, iblis itu mengatakan, kecuali yang tidak bisa digoda itu kecuali di kalangan anak Adam yang mukhlasin. Dan sementara yang lainnya, yang kebanyakan itu
dalam surat Shad ayat 85, la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajmain. Ya, kemudian Allah menjawab Allah, sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu wahai iblis dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Jadi kalau mereka sanggup, mereka mampu menggodanya, mampu kemudian menyesatkannya, maka ya, itu konsekuensinya. Jadi oleh Allah diberikan apa eh, pilihan, silahkan. Kalau memang mereka mau mengikuti ajakan iblis, ajakan setan. Dan iblis dan pengikutnya yaitu hawa nafsu dan teman-temannya yang disebut dengan setan. Sifat-sifat buruk, sifat-sifat menentang, sifat-sifat ingkar, ya, sifat-sifat menifak dan seterusnya. Dan kalau itu atas pilihannya, maka konsekuensinya di akhirat, baik yang ngajak ataupun yang diajak, baik yang mewaswaskan, yang memprovokasi ataupun yang terprovokasi, semuanya ya, akan disatukan oleh Allah memenuhi neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Kemudian iblis dalam ayat tadi ya surah Al-Alaq ayat 17, ketika mereka menggoda manusia dari depan, belakang, kanan dan kiri. Kemudian malaikat berkata kepada Allah dalam sebuah tafsir, ya, dari tafsir Al-Kabir, malaikat kemudian mengatakan, duhai, ya, kasihan sekali anak Adam. Tidak ada arah yang dia lepas dari godaan iblis dan pengikutnya. Karena iblis telah bersumpah dan kemudian oleh Allah diberikan pilihan, silahkan. Ya. Artinya diberikan pilih, silahkan kalau memang sanggup. Gitu. Ya, dipersilahkan oleh Allah. Dan kemudian malaikat mengatakan, kasihan anak Adam. Tidak ada arah yang bebas dari godaan syaitan. Dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Ada dua arah yang tidak mungkin bisa diganggu, bisa dihalang-halangi oleh iblis dan pengikutnya. Jadi oleh setan dari minal jinnati wan nas, yaitu arah atas dan bawah. Ketika anak-anak Adam ini kemudian menengadahkan tangan, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, maka setan tidak akan mampu menghalanginya. Dan ketika anak Adam ini sujud, tersungkur ya di atas tanah, maka di bawah itu tidak ada penghalang dari setan. Oleh karena itu, banyaklah sujud, yaitu sholat, dan banyaklah berdoa, menegah tangan ke atas. Karena arah atas dan arah bawah itulah dua arah yang tidak ada penghalang antara kita dengan Allah, Sang Pencipta kita. Ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita berdoa, mengadakan tangan, maka setan tidak akan mampu menghalanginya. Dan ketika kita berdoa atau kita sujud, itulah aktivitas sholat. Maka siapa saja yang sholatnya khusyuk, 5 waktu dia kerjakan, ditambah dengan sholat-sholat sunnah, maka insya Allah setan tidak akan mampu untuk menggoda, untuk kemudian menyesatkan mereka, anak Adam. Dan itu jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana tentang iblis ini? Yang saya katakan tadi iblis itu dari jin. Dasarnya adalah surat Al-Kahfi ayat 50. Ya, ketika Allah berfirman, ingatlah ketika aku menyuruh ya bersujud kepada Adam ya. Wa id qala lil malaikati ini usjudu li Adam fasajadu. Ya. Sujudlah kalian kepada Adam fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Karena minal jinni. Iblis itu adalah bagian dari jin. Ya. Fafasaqo an amri rabbih. Ya, kemudian dia fusuk, artinya dia durhaka kepada perintah Tuhannya. Jadi bahwa iblis adalah bagian dari jin ya, atau merupakan atau yang mengatakan cikal bakal jin atau bapaknya jin ya, itu berdasarkan surat Al-Kahfi ayat 50. Jadi karena illa iblis karena minal jinni, bahwa iblis itu bagian dari kelompok jin. Jadi jin adalah makhluk yang hidup di alam tersendiri yang bukan alam manusia dan bukan pula alam malaikat. Jin bisa dilihat manusia, tetapi manusia tidak dapat. Jin bisa melihat manusia, tetapi manusia tidak dapat melihat jin. Ya.
Ya kecuali Nabi. Nabi diberikan mukjizat bisa melihat jin. Kita tidak bisa melihat jin ya, tapi jin bisa melihat kita. Jadi maka ya, kita sudah pernah membahas juga, jangan coba-coba kemudian kita minta kepada jin, karena jin itu jangankan diminta, tidak diminta pun dia akan terus menggoda, sehingga kemudian keyakinan kepada Allah akan goyah, yang kemudian dia meyakini sesuatu ada kekuatan selain kekuatan Allah. Jadi menjadilah kita bisa menjadi golongan orang-orang yang musyrik. Makanya tidak boleh kemudian kita mendatangi dukun-dukun yang menggunakan jin atau orang-orang pintar yang menggunakan jin, bahkan syekh atau kiai pun yang menggunakan jin tidak boleh kita mintai bantuannya, minta pertolongannya, karena haram hukumnya meminta pertolongan kepada jin, ya, kepada jin. Jadi kita hanya boleh meminta tolong kepada manusia yang masih hidup, yang masih ada, atau kepada Allah saja. Jadi kepada yang gaib itu kita hanya minta tolong kepada Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh kita meminta kepada yang gaib selain Allah saja. Ya. Jadi tidak boleh kepada jin atau kepada orang yang sudah meninggal karena dia gaib. Nah, kemudian bagaimana cara menghadapi godaan setan ini? Yang pertama adalah ta'awud. Ta'awud itu minta perlindungan pada Allah dari godaan setan. Dalam surat Fusilat ayat 36, wa ima yang zagonnaka minasyaitoni nazgun fasta'id billah. Dan apabila setan mengganggumu dengan satu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Jadi bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Jadi ini perintah, fasta'id, artinya minta tolonglah, bertawudlah dengan Allah. Kemudian yang kedua, supaya kita terjaga dari godaan setan adalah kalau sholat tidak sendirian. Jadi sholatnya dalam bentuk jamaah. Ya. Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin wala tuqammu fihimus sholatu illa istahaudu alaihim asyaitonu fa alaika bil jamaah fa innama ya'kulu di'bu al-qasiyah. Al-qasiyah. Tiga orang yang berada di satu kampung atau perkampungan, ya, maka mereka tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka setan akan memasuki mereka, akan merasuki mereka. Karena itulah lakukanlah sholat berjamaah, karena serigala hanya akan memakan kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Jadi kalau sholat sendirian, sholat sendirian, kemudian akan digoda oleh setan, yang kemudian dia sering lupa. Kemudian pikirannya kemana-mana, itu godaan setan. Ya, setan memalingkan dari harusnya lillahi ta'ala, kita meresapi setiap bacaan, ya, memahami dan meresapi setiap gerakan dan bacaan sholat, dan selalu dzikir pada Allah. Nah, tapi kalau sholat sendirian, maka setan akan mencoba untuk memunculkan pikiran-pikiran. Bahkan yang tadinya kehilangan barang, kemudian ketika sholat, setan masukkan tuh, ketemu di mana gitu, dan seterusnya. Terus apalagi kalau ditarik di sedang di target ya, eh, harus dikejar ya targetnya ini, kemudian muncul bikin macam-macam ya program, bikin proyek, laporan dan seterusnya. Jadi setan ketika kita sholat sendirian, maka dengan mudah dia akan melalaikan kita dari sholat, ya, sehingga kemudian kita menjadi orang yang sholatnya sahun, yaitu wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi mestinya sholat itu karena dia zikir pada Allah, karena inna sholata lidzikri, tetapi kemudian karena kita sholat sendirian, maka setan akan masuk ke sana dan kemudian kita jadi tidak khusyuk. Oleh karena itu, ya, kalau kita misalnya punya ada teman, ya, maka sholatlah berjamaah. Karena kalau berjamaah setan tidak akan masuk. Walaupun misalnya imamnya lupa, tapi ada makmum yang ingatkan. Kalau makmumnya lupa, dia akan benar karena ikuti imam yang tidak lupa, sehingga akan terjaga. Dan itu disyariatkan ya oleh Rasulullah SAW, bahwa kalau kita sholat berjamaah, maka setan tidak akan mampu untuk menggodanya. Tapi kalau seandainya sholat sendirian sangat mudah. Lalu bagaimana kalau sholat berjamaah masih juga suka melantur kemana-mana? Nah, itu berarti kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu dalam diri kita sendiri. Jadi karena ada setan dalam diri kita, yaitu hawa nafsu kita. Jadi sedangkan setan dari luar itu bisa dari kalangan jin atau
dari manusia yang mewaswaskan, yang selalu menghembus-hembuskan untuk berlaku untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu biasakan kita setiap mau berbuat apa, kita bertawud a'udzubillahi minasyaitonir, termasuk mau sholat ya. Jadi mau sholat ya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika ayyadurun atau yang lain. Tapi yang paling mudah tentunya ta'awud yang seperti biasa kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika mau sholat, agar kemudian setan tidak menggoda kita, karena Allah melindungi orang-orang yang meminta perlindungan kepadanya. Nah, kemudian yang ketiga ya, ini penjaga kita supaya bebas, supaya bisa mengendalikan hawa nafsu, supaya setan dari kalangan jin itu tidak bisa menggoda kita, maka yang kita lakukan adalah sholat malam. Rasulullah SAW mengatakan, alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bu sholihin qablakum, wa huwa kurbatun ila rabbikum, wa mukaffaratun lissayiat, wa minhatun lil ism. Laksanakan qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud, karena ia merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kalian, mendekatkan kepada Rabb kalian, menghapus dosa kalian, dan menjauhkan kalian dari perbuatan dosa. Jadi kalau sholat malam itu menjauhkan perbuatan dosa, artinya menjauhkan dari godaan syaitan, karena kita sedang zikir dan selalu bermunajat, selalu mengingat Allah, dan selalu komunikasi dengan Allah, maka setan akan tidak berani untuk menggodanya, dan kita pasti akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa ya, bisa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung padamu dari akhlak ya, akhlak yang mungkarat ya, yang mungkarat yang jelek, kemudian amal yang jelek ya, kemudian ahwa atau hawa nafsu yang tentunya membawa keburukan. Atau doa yang lebih panjang lagi ya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wa dunya wa ahli wa mali, Allahumma astur aurati wa amin rawati, Allahumma hfadni min baini yadayhi wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa an fauqi wa a'udzubika bi adamatika an uqtala min tahti. Itu kalau kalau bapaknya. Tapi kalau misalnya kita pakai bahasa Indonesia juga tidak, misalnya ya Allah lindungi aku dari godaan setan, baik yang di depan, di belakang, atau di kanan atau di kiri ya. Jadi apapun intinya kita memohon perlindungan kepada Allah. Kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terus berusaha, karena tadi setan itu ada pada diri kita ya, dalam jiwa kita, itu fujur ya, fujur atau hawa nafsu kita, maka eh, tidak akan pernah selesai selama hayat masih di kandung badan. Selama kita hidup pasti potensi godaan setan dari dalam kita, yaitu hawa nafsu, itu pasti ada. Makanya ada sebuah hadis, walaupun itu dipermasalahkan ya, yang bahwa ketika pulang dari jihad ya, jihad kemudian ada mengatakan kita baru pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Ya, apa jihad besar itu? Jihad melawan hawa nafsu. Maksudnya kalau jihad berperang itu ada mulai dan ada akhirnya. Ada pemenang dan yang kalah gitu. Tetapi kalau melawan hawa nafsu itu selama kita masih hidup, selama akal kita masih sehat, maka godaan itu pasti ada. Jadi bagaimana kita menundukkan hawa nafsu ya, tanpa batasnya. Jadi yang menyelesaikan ya pengendalian hawa nafsu itu adalah kematian. Jadi kalau orang sampai akhir hayatnya berusaha menundukkan hawa nafsunya, ya disebut orang yang istiqomah dalam kebaikan, maka dialah orang-orang yang husnul khotimah. Dan kita berusaha untuk bisa husnul khotimah dengan berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu kita agar tunduk patuh kepada perintah dan larangan Allah dan Rasulnya saja sampai akhir hayat kita. Ya. Dan itulah satu-satunya cara. Kalau tidak, jangan harap kita akan bebas ya, dari godaan setan. Terlebih kemudian ada setan dari kalangan jin dan juga ada kalangan manusia. Maka biasakanlah sebelum tidur baca 2 surat namanya Mu'awidatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Maka insya Allah kalau kita sebelum tidur membaca Al-Ikhlas 3 kali,
Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, insya Allah Allah akan melindungi kita sampai kita kebangun lagi ya di pagi hari, dan tanpa tergoda oleh setan dari kalangan jin dan manusia, atau dari eh, hasudnya orang-orang hasad yang berbuat jelek kepada kita, yang ingin mencelakakan kita. Walau alam bisawab, saya kembalikan ke eh, Mas Arya. Mudah-mudahan ini ada 20 ya, 20. Ah, Silahkan betul. kemudian mau ditambahkan ya. Tadi ada nanya kalau misalnya genderuwo atau wewe gombel itu bagian dari Gombel. apa ya, nanti silakan. Baik Ustadz, terima kasih atas penyampaian kajiannya terkait mengenal setan dan apa, uh, mengatasi godaannya Ustadz ya. Ya, Dipersilakan teman-teman yang apabila ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, atau ingin menambahkan ya Ustadz ya, dipersilakan. iya, Sebelum yang lain Ustadz mau mau tanya Ustadz apa namanya? ya. Tadi ada udah juga ya. Ada tadi masuk mungkin di jalan kali Ustadz. Iya. Terkait jenis godaannya Ustadz. Tadi kan Ustadz Hmm. ada hawa nafsu, ada setan itu sendiri, kemudian ada setan manusia gitu ya yang di luar kita ya Ustadz ya. Hmm. Kalau merujuk misalnya terkait tadi Ustadz sempat sampaikan tentang Adam dan Hawa gitu ya. Katanya kan Hmm. di udah sama setan itu Hmm. ya katanya kalau saya searching kebetulan di Toha 120 ya, maka setan membisikkan pikiran jahat gitu ya. Jadi Hmm. artinya itu yang jenis yang memang ada bisikan-bisikan gitu ya, meskipun kalau Hmm. kita ada sesuatu dalam diri kita hal yang negatif bisikan itu kan ya nggak perlu tahu sih ini apa dari setan apa hawa, hawa nafsu gitu ya. Dan merujuk juga ke itu Ustadz yang apa tentang kisah Nabi Ibrahim itu yang melempar jumroh Ustadz ya. Ada Iya, jumroh ya yang godaan iya. kepada Ibrahim sendiri, kepada istrinya dan kepada siapa? Kepada Nabi Ismail. Iya. Itu kan melempar batu gitu ya. Apakah memang memang setan itu juga bisa menggoda dalam bentuk apa ya? Fisik dalam bentuk suara atau apapun lah gitu ya. Yang kita Hmm. kenal kan bisikan hati gitu ya kalau merujuk kepada apa yang Adam dan Hawa dan kita juga sering menerima bisikan-bisikan hati itu gitu ya untuk pikiran-pikiran yang jelek gitu ya. Apakah itu hawa nafsu maupun ataupun setan ya nggak tahu kita gitu ya. Hmm. Gimana Ustaz, gitu ya? Apakah Iya. setan bisa bisa secara fisik gitu ya? Jadi gini, eh, kita tegaskan lagi. Jadi kalau makhluknya, makhluk itu hanya ada malaikat, jin, dan manusia. Mm-mm. Jadi malaikat, jin, dan manusia. Nah, malaikat itu memang tentara Allah, tidak tidak punya hawa nafsu ya. Jadi memang Allah ciptakan dan akan melaksanakan semua perintah Allah. Ya, sesuai perintahnya saja gitu ya. Itu malaikat. Makanya kita tidak akan bahas malaikat. Dan itu malaikat juga disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa malaikat itu ada yang menjaga, ada yang menyertai manusia. Jadi manusia, jadi apa yang mencatat amal baik dan buruk, ada yang menjaga siang dan malam bergantian itu malaikat. Kemudian yang dua makhluk yang lainnya ini yang mukallaf, yang dibebani hukum, dibebani tugas, yaitu jin dan manusia. Dan disebutkan dalam Al-Quran itu, dalam surat Ad-Dariyat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi jin dulu. Rupanya Allah menciptakan jin dulu, baru kemudian manusia. Nah, Mm. kemudian jin ini yang pertama, yang kemudian itu kemudian menggoda Adam, itu namanya iblis. Jadi makanya walaupun tidak disebutkan bahwa bapaknya jin itu iblis, tapi eh, yang menggoda Adam ya itu iblis dan disebut dengan setan gitu, setan. Jadi iblis ini membisikkan kepada Adam supaya makan buah huldi, Wah, Yodi. ya makan buah huldi dan kemudian akhirnya ternyata Adam tergoda mengikuti dan itu memang sesuai dengan keinginan. Ya keinginan ya kemudian tersingkaplah aurat keduanya dan muncullah syahwat. Ya, ya. Walaupun ini memang ya memang ketentuan Allah memang supaya beranak pinak kan gitu ya, Mm. tetapi kemudian ternyata eh, begitu terbuka aurat maka muncul syahwat. Ya, muncul syahwat yang kemudian terjadilah tadi apa pelanggaran itu yang kemudian oleh Allah diturunkan ke bumi, akhirnya kemudian beranak pinak gitu ya.
Karena tadi rupanya syahwat itu memang bagian yang sangat sangat mudah apa menggoda, yang mudah-mudah meruntuhkan ketaatan. Makanya seperti ketua KPU gitu ya, yang seperti itulah gitu ya. Itu Dijawab jadi mainnya ke Den Haag, Ustaz. ini contoh-contoh. Jadi Sampai Den karena Haag. memang tadi, jadi jadi manusia pertama itu sangat tergoda ya. Walaupun kalau Adam dengan Hawa kan memang sudah pasangan ya. Yang di situ tidak perlu ada ijab kabul, ada pernikahan, ada wali, ada saksi karena memang manusia pertama kan gitu ya. Tetapi itu menunjukkan bahwa di dalam diri Adam itu ada tadi, ada syahwat, yaitu hawa nafsu. Yang kemudian dibisikkan oleh iblis yang disebut dengan setan kan gitu ya. Jadi ada dua nyambung tuh antara hawa nafsu sesuai dengan keinginan hawa nafsu dan kemudian juga dengan bisikan dari iblis. Ngeklop, akhirnya terjadilah pelanggaran yang dilarang oleh Allah kemudian dilanggar. Nah, kemudian dapat sanksi dan kemudian Adam bertobat kepada Allah dan kemudian Allah ampuni kesalahannya dan kemudian mereka mendapatkan ampunan dan menjadi penghuni surga. Ya, penghuni surga. Jadi kalau orang yang beriman ya kemudian bertobat kalau maksiat maka kemudian dia akan beserta Bapak di surga. Jadi bukan Tuhan Bapak ya, beserta Bapak di surga. Bapaknya siapa? Adam. Jadi karena Adam diampuni dosanya dan kembali ke eh, apa ke tempat asalnya yaitu di surga. Gitu. Jadi setelah di dunia kemudian bertobat ya punya anak banyak ya. Kemudian diampuni oleh Allah begitu meninggal dibalikan lagi ke tempat asalnya ya rojiunnya kepada surga. Ya, dan itu pula juga anak-anaknya. Ya, anaknya ketika kemudian dia bisa jadi mengikuti hawa nafsu seperti bapaknya ya kemudian dia bertobat dan Allah terima tobatnya. Kemudian begitu meninggal kembali kepada Allah dan kembali kepada tempat semula seperti bapaknya yaitu ke surga. Jadi di surga beserta bapak bukan Tuhan bapak ya beserta bapak. Maksudnya Adam ya. Nah, jadi kalau kita melihat proses seperti itu bahwa dalam diri kita ya anak Adam ini ada hawa nafsu yang itu mendorong kita untuk berbuat maksiat mendorong kita untuk berbuat salah, untuk melanggar ya. Kalau dilarang jadi dilanggar, kalau kemudian diperintahkan nggak mau ya. Itu itu karakter dari hawa nafsu. Maka dari itu Rasulullah mengatakan hujibatun nar bisyahawat. Jadi neraka itu dilingkupi oleh sesuatu yang sesuai dengan syahwat, sesuai dengan keinginan, ya. Sesuai dengan hawa nafsu. Wahujibatul jannah bil makari. Sementara itu surga ditutupi atau dipageri ya, atau dihalangi oleh yang tidak disukai oleh hawa nafsu, tidak disukai oleh keinginan ya. Jadi disitulah godaannya. Itu disitulah ujiannya. Bagaimana kemudian kita bisa yang tidak disukai oleh hawa nafsu, justru kita yang suka. Kita berusaha untuk menyukai sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu dan berusaha kita kemudian membenci sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Itu artinya kita menundukkan hawa nafsu kita. Ya, artinya kita bisa mengalahkan setan. Tetapi begitu kita mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsu, nah itulah jalan-jalan setan. Padahal Allah mengatakan udkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton. Innahu lakum aduwwun. Jadi masuklah kalian kepada Islam secara kafah dan jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maksudnya langkah setan adalah mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan, mengikuti apa yang dia eh, apa sangat menginginkannya dan dianggap sebagai puncak kebahagiaan dan seterusnya. Nah, sementara itu adalah jebakan, sebagaimana yang jebakan yang dilakukan oleh iblis, ya. Iblis yang menggoda Adam dan Adam ternyata tergoda karena Adam mengikuti keinginannya. Jadi setan dari kalangan dalam diri kita namanya hawa nafsu, itu setan. Setan dari kalangan jin yang di apa eh, nenek moyangnya itu iblis gitu ya. Yaitu bagaimana mereka makhluk ini gaib dan kemudian dia mewaswaskan yang yuwaswisu fi sudurinnas. Jadi karena makhluk gaib, dia bisa mewaswaskan ke apa yang di dada. Maksudnya di hati ini. Jadi waswas. Jadi selalu kemudian membisik-bisikan untuk berbuat jahat.
untuk mengikuti keinginan, tuh hawa nafsunya. Hmm. Ya. Sementara dari kalangan manusia juga ada. Manusia itu sebenarnya bisa jadi bisa jadi bisa mengikuti setan. Maksudnya dia bisa menjadi setan bagi manusia yang lain. Ya. Kalau kemudian dia memprovokasi, membiayai, memfasilitasi kemaksiatan. Ya. Dan itu banyak, banyak orang yang bagaimana dia bahkan bisa membuat aturan yang kemudian bisa aturan itu melanggar sehingga dianggap pelanggaran itu tidak dianggap pelanggaran. Seperti misalnya LGBT dan seterusnya, itu betul-betul produk setan. Jadi produk manusia yang ya, fisiknya manusia, tetapi ya tadi karakternya ya sifatnya sifat setan. Dan dia kemudian memfasilitasi orang berbuat maksiat. Atau bahkan dia membuat aturan supaya manusia itu berbuat maksiat. Ya, bisa melanggar hukum Allah, melanggar perintah atau melanggar yang diharamkan, kemudian tidak mau melaksanakan yang diperintahkan. Ya, itulah dalam keseharian. Oleh karena itu, kembali lagi bahwa eh, kalau kita ingin bebas, maksudnya ingin ingin sukses ya, ingin sukses dalam melindungi diri kita dari godaan setan, baik dari hawa nafsu kita ataupun setan dari kalangan jin dan manusia, maka tadi ada beberapa langkah. Intinya kita minta perlindungan pada Allah, kemudian biasakan kita sholat. Terima Karena kasih. ketika sholat itulah dijamin oleh Allah setan tidak akan mampu menggodanya karena bagian atas dan di bawah. Jadi ketika sholat kita pasti berdoa, memohon kepada Allah, ya. Dan kemudian menggunakan tangan kita ketika berdoa. Dan ketika kita sholat kita sujud. Dan ketika sujud itu setan tidak akan mampu menghalangi kita dari langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah orang-orang yang mukhlis, yang kemudian Allah lindungi menjadi mukhlas. Jadi orang yang mukhlis, ketika Allah tetapkan keikhlasannya, maka disebut mukhlas. Orang yang sangat ikhlas, maksudnya orang yang selalu ikhlas. Dan kita berharap, ya, sekecil apapun, lillahi ta'ala. Jadi karena syarat perbuatan kita diterima oleh Allah dan diberikan pahala, itu syarat utamanya adalah ikhlas. Benar dan ikhlas. Benar saja kalau nggak ikhlas nggak Allah terima. Ikhlas saja kalau nggak benar ya tentunya salah. Tentunya tidak akan mungkin diterima sebagai amal soleh karena salah gitu ya. Jadi harus benar dan ikhlas. Benar dan ikhlas. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mukhlisin lahudina hunafa. Eh walau alam ya seperti itu. Jadi balik lagi tadi setan ini sifat sifat buruk yang ada pada diri jin dan manusia. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Eh, Silakan nih teman-teman. Ada 20 teman kita selain Ustadz, jadi 21 total bergabung, Ya, Ustaz. Tapi ya, silakan ya. yang ada pertanyaan. Tadi Kang Ahmad Taufik nongol sebentar. Ya, Sekarang tapi nongolnya kok wajahnya beda ya. wajahnya iya. Mohon maaf Ustaz, baru nyampe. Wajahnya lucu itu apa itu? Nggak tahu nih Tidak. update sendiri wajahnya. Bisa ngomong ya. Eh, Aplikasinya macam-macam ini. Ada aplikasi joget-joget juga. Dipersilahkan. Udah sih. Oh, Kang waduh. Jody juga Ini, punya. Tapi bukan gambarnya Kang Jody itu. Kayaknya ini, ini ngeriting. gambarnya Ramzi. Ramzi, Ramzi penyiar. Silakan Ustaz, Ada, izin. eh, Kang Taufik, boleh. ya mangga, Ya, mangga. kalau Ustaz izin mungkin langsung aja. Ya, Kalau silakan. untuk kalau bukan apa ya, kalau godaan setan kan untuk yang beribadah. Tapi kalau misalnya hal lain ya, apa penampakan itu ada nggak doa khususnya Pak Ustadz ya? Penampakan Kalau ya. iya, maksudnya Penampakan. jangan sampai gitu kalau bisa sih, maksudnya. Tapi apa tuh doanya Pak Ustadz? Jadi gini, jadi jin itu ya, jin itu eh, kalau dia menampakkan dalam bentuk fisik ya, yang bisa diindra oleh manusia, itu butuh energi yang luar biasa. Dan dia harus ada keuntungan, jadi ada keuntungan yang dia peroleh. Keuntungannya apa? Keuntungan yang paling besar ini misinya dari bapaknya, dari iblis ya, adalah bisa kemudian membuat orang itu takut, ya takut, kemudian meyakini ada kekuatan yang
supernatural yang bisa memberikan mudorot atau bisa memberi manfaat selain Allah. Dan kalau itu kemudian orang itu kemudian bisa tunduk patuh kepada apa yang diinginkannya, ngikutin apa maunya, yang kemudian menjadikan itu tandingan bagi Allah, menjadi musyrik. Maka itu adalah target yang ingin mereka capai. Sehingga mereka mengeluarkan energi besar pun tidak rugi karena memperoleh hasil, yaitu berhasil menyesatkan, berhasil kemudian membuat anak Adam ini musyrik. Ya, tunduk patuh kepada yang diperintahkan, padahal bukan perintah dari Allah dan Rasulnya gitu, tetapi dari jin, yang kemudian menggoda itu. Nah, oleh karena itu kalau seandainya kita orang yang yakin pada Allah saja dan jin itu bahkan lemah. Kenapa? Karena kita katakan jin lemah. Ketika Allah menciptakan Adam, kemudian Allah memerintahkan semua malaikat dan termasuk semua jin untuk usjudu li Adam, untuk sujud kepada Adam. Berarti Adam itu lebih. Jadi Adam dan keturunan itu lebih daripada jin, dari iblis dan keturunannya yaitu jin. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa kalau Bani Adam ini mukhlis, dia hanya yakin pada Allah. Setiap kita berbuat itu karena Allah dan dia hanya takut, wa iya ya farhabun dalam Al-Qur'an, dan kepadakulah kata Allah kalian harusnya takut. Ya. Harus takut, bukan takut kepada makhluk yang lain gitu, maksudnya kepada jin, tapi harus takutlah kepada Allah. Maka ketika orang tersebut ya hanya beriman pada Allah, dia memohon hanya kepada Allah karena dia selalu disampaikan iya karena berdua iya karena nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Jadi tidak ada hubungannya dengan jin, ya. Kita tidak membutuhkan bantuan jin, kita tidak membutuhkan jasa dari jin, dan kita juga tidak ini karena jin itu makhluk sama dengan kita, bahkan lebih kalau di mulia-muliaannya manusia itu lebih lebih mulia daripada jin sekalipun, dan itu makhluk tersendiri yang bukan di alam kita. Oleh karena itu kalau kita yang seperti itu keyakinannya, jin nggak mungkin bisa menampakkan diri. Jin nggak mungkin akan, karena rugi dia. Ya. Karena Rasulullah SAW pernah ketemu sama jin di masjid, ya di emper masjid, kemudian ditegur oleh Rasul. Kenapa engkau ada di situ? Jawaban dia adalah, aku mau menggoda orang sedang sholat, tetapi aku takut kepada orang yang sedang tidur. Kemudian kata Rasul, oh, kok bisa seperti itu? Terus jin ini mengatakan, ya Rasul, orang sholat itu orang bodoh. Dan aku akan goda dia. Sehingga kemudian menyimpang. Jadi menjadi tidak khusyuk. Ya, menjadi kemudian riak dan seterusnya. Ya, bagaimana godaan yang mereka ingin targetkan kepada orang itu. Tetapi aku takut pada orang sedang tidur. Karena orang tidur ini orang yang berilmu dan ahli ibadah. Jadi alimun muta'abidun. Jadi tidurnya saja ini orang berilmu dan ahli ibadah itu ditakuti. Jadi boro-boro dia menampakkan untuk nakut-nakuti, malah kemudian jinnya sendiri segen. Ya, seperti hanya yang disampaikan oleh Rasul kepada Umar. Ya. Ketika Umar masuk, kata Rasulullah, ya Umar, setan pun ya, jadi setan pun pergi terbirit-birit ketika engkau menghadapku. Gitu. Jadi kenapa? Karena eh, Umar itu disebutkan Al-Faruq. Jadi hak dan batil itu tegas. Berarti tidak kompromi dengan yang batil gitu ya. Sehingga jangankan kalangan manusia, jin pun takut kepada Umar bin Khattab. Jadi ya seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita misalnya khawatir ada penampakan, kokohkan dalam diri kita. Nah, kemudian baca surat ayat kursi. Ingat ayat kursi itu diajarkan kepada Abu Hurairah itu oleh jin. Jadi ada kisahnya bahwa Abu Hurairah pernah diperintahkan oleh Rasul untuk menjaga gudang Baitul Mal. Dan itu pada musim paceklik ya, musim musim panas yang belum belum ada panen ya. Jadi banyak orang yang butuh makanan. Nah, kemudian suatu malam ada maling ditangkap oleh Abu Hurairah.
Ya, tapi kemudian orang ini cerita bahwa anak istrinya kelaparan macam akhirnya Abu Hurairah merasa iba dilepas. Kemudian pagi-pagi lapor kepada Rasulullah. Tadi malam ada maling, aku tangkap tapi dia kemudian cerita tentang kelaparan anak istrinya, aku lepaskan. Kata Rasulullah dia berbohong nih ya. Nanti dia malam ini datang lagi kata Rasul. Ternyata betul. Orang yang sama datang lagi, ditangkap lagi. Pinter juga dia. Nego-negonya ini kan dilepas. Kemudian lapor lagi Abu Hurairah kepada Rasulullah. Bahwa orang yang kemarin itu betul datang lagi Rasulullah. Kata Rasulullah, dia telah berbohong dan dia pasti datang lagi malam ketiga ini. Ternyata datang lagi benar. Begitu datang lagi, kemudian kata Abu Hurairah, aku tidak akan lepas engkau, aku akan bawa kepada Rasulullah besok pagi. Kemudian kata orang ini, maukah engkau aku ajari satu ayat, kalau engkau baca, maka jin akan takut kepadamu. Itu bunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi diajarin tuh sama jin itu. Kemudian paginya ada dilepas ya. Karena telah diajarin ayat kursi yang dilepas. Itu paginya kepada Rasulullah, kata Rasulullah, ya, tahukah engkau siapa itu? Enggak tahu ya Rasul, kata mereka. Itulah jin. Jadi jin ya yang maling itu menyerupai manusia ya. Tadi kemudian yang diajarkannya benar. Bahwa kalau engkau membaca ayat kursi maka mereka akan takut kepadamu. Jadi takutnya jin ke ayat kursi bukan ayat kursinya, tapi kepada orang yang membaca ayat kursi, meyakini ayat kursinya. Kan ayat kursi ini kan ayat tauhid, ayat tauhid. Jadi eh, maka kalau misalnya kita ada daerah kayaknya suka merinding itu ya, baca eh, apa ayat kursi, yakin ya kepada Allah, tidak yang kita takuti selain Allah macam-macam, nah mereka akan berani nampak. Tapi kalau dari awal sudah eh, merinding-merinding, takut ya, jadi penakut, berangan kata orang Sunda bilang berangan. Ah, itu makanan empuk bagi jin. Dan apabila kemudian jiwanya kosong, jiwanya tidak nyantel kepada Allah, tidak zikir pada Allah, maka jin bisa masuk kemudian mengendalikan jiwa. Itulah orang yang kayak kemasukan, orang yang orang yang kesurupan, atau orang yang kemudian dikendalikan oleh jin. Ya, kemudian jiwanya terganggu, kemudian dia kemudian bisa komunikasi, tapi komunikasinya dengan jin. Ya, jadi kemudian ngomong sendiri, ya jadilah orang ya, ODGJ ya, orang gangguan jiwa gitu ya. Gangguan jiwa. Gitu. Jadi oleh karena itu ya intinya ya perkuat bahwa jin itu biasa-biasa aja dan enggak kalau orang kemudian minta bantuan ke yang gaib, ke yang gaib menggunakan jin ya. Itu hati-hati karena bisa jadi musyrik dan kalau musyrik itu kan tidak akan diampuni oleh Allah gitu. Jadi makanya nggak usah belajar yang seperti itu ya, yang ya ilmu-ilmu yang menggunakan jin lah intinya ya. Tapi kalau kita mau misalnya mendapatkan kekuatan dan seterusnya ya olahraga yang rutin, makanan yang sehat gitu ya. Dan selalu dikir pada Allah. Allah yang melindungi kita gitu ya. Nggak usah belajar ilmu kebal ya. Nggak usah kemudian pakai jimat-jimat macam-macam, nggak usah. Bukan waktunya lagi. Jadi kalau dulu mungkin ya ada alasan ketika berhadapan dengan penjajah ya. Tapi kalau sekarang ngapain juga gitu. Ya. Jadi nggak usah kemudian pakai ada jampe-jampe silegeteuweul, ada semar mendem macam-macam. Ya kalau apa eh, hanya untuk mendapatkan cinta seorang perempuan gitu ya, nggak usah pakai pelet-peletan gitu Pelet. ya. Nggak usah Kang Taufik, nggak usah. Iya, Eh, siap Ustaz Arya. Sekarang mah gampang untuk dapat itu, penting isi kantongnya full. Ya. Ustaz. Taufik hati-hati tuh di belakang ada apa Kang Taufik? Iya, itu penampakan. Tapi udah dibaca ayat kursi jadinya. Oh, gitu. Jadi Eh, gini, sebenarnya yang kayak gitu nggak mungkin jin akan nampak. Jadi alhamdulillah ya selama ini saya biasa tuh ke kuburan, biasa kemudian ya ya tadi ngurusin orang meninggal macam-macam. Orang dulu kan suruh cerita-cerita gitu ya, cerita serem-serem gitu macam-macam. Ternyata nggak ada tuh, nggak ada. Jadi kalau ini di sini nih ini suka ada penampakan. Begitu saya di situ nggak ada tuh saya bilang. Bukan sombongkan diri maksud saya ya ya karena kita yakin kan ada makhluk gaib gitu. Tapi bagaimana mungkin makhluk gaib itu mau nampak jadi zohir sementara dia tidak dapat
sesuatu dari apa merubah wujud itu. Kan rugi dia. Jadi dia itu bekerjanya efisien dan efektif, ekonomis bener. Jadi banyak penuh perhitungan dia. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang apa output yang dia inginkan diperoleh, dia nggak mau. Tapi ketika dia jadi penakut, borangan, enak gitu ya, enak jadi ngikutin tuh. Oh itu ayam apa bakakak ayam dikirim gitu kan dari tempat angker tuh kan ya. Nah, ya jadi musyrik jadi musyrik. Dan tidak mungkin orang meninggal kemudian jadi hantu, nggak ada. Orang meninggal itu ya sudah meninggal, tidak mungkin jadi hantu. Jadi hantu itu mungkin jin yang nakut-nakuti manusia penakut. Itu. Jadi bukan bukan yang sudah meninggalnya kemudian berubah kemudian jadi pocong ya. Karena hantu di Indonesia ternyata berbeda dengan hantu yang ada di Cina dan hantu yang ada di Eropa. Nah, nggak ada pocong, Ustaz. Pocong itu hanya hantu di Ada di Indonesia. nggak ada. Di Cina nggak ada pocong. Nggak ada wewe gombel Kok juga, Ustaz. aneh-aneh hantunya ya? Baik, Ya, Ustaz. nggak usah Ustaz, takut. Ya, Ya insya Allah Ustaz, atur nuhun, jazakallahu khair. hati-hati, mangga, Kang. mangga. Di belakang. Sama tuh putih-putih tuh. Ya, tembok, tembok. Eh, baik, ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan. Ustaz, kalau apa namanya, kita kan kenal ada istilah-istilah indigo gitu, Ustaz ya, bisa ngelihat. Hmm, Dan itu hmm, bisa terjadi sama anak kecil katanya umur hmm, SD gitu ya. Dia menurut lingkungannya si anak ini bisa melihat karena dia suka menyatakan sesuatu yang orang lain nggak pernah lihat gitu ya. Nah, itu artinya dia bisa kalaupun memang dia ternyata bisa melihat dan apakah memang ada yang seperti itu, ya itu artinya dia di ini ya dibantu sama jin ya atau maksudnya ada jin di ini hmm. dia gitu ya, bisa melihat gitu Ustaz ya. Jadi, Banyak jadi tuh saya juga orang kan ada karena ada indra keenam ya. iya itu Jadi Indra. ada indra keenam ya, indra keenam. Dan ini sebenarnya bisa jadi ujian yang berat bagi orang yang dapat itu. Hmm, Karena gini, kalau kita bisa melihat yang gaib, sementara orang lain tidak bisa melihat, ini bermasalah, kasihan Ustaz. bermasalah. Jadi pasti hidupnya terganggu, Iya. ya, akan terganggu. Jadi orang menganggapnya dia eh, tidak normal, kan gitu ya, atau ada gangguan jiwa dan seterusnya kan, sehingga bisa ini justru bermasalah. Tetapi kalau misalnya ada yang mengatakan, apakah ada sebenarnya ya ada orang yang kemudian Allah uji tadi dengan memiliki kemampuan melihat sesuatu yang gaib. Ya. Jadi ini bukan sebuah kelebihan menurut saya ya, menurut saya ini. Menurut orang lain bisa jadi kelebihan. Orang bilang Menurut saya itu masalah karena dia di luar dari normal. Karena yang eh, hidupnya manusia itu kan harusnya normal. Normalnya manusia itu tidak bisa melihat yang gaib. Itu normalnya manusia. Karena begitu kemudian dia tidak ada di luar kenormalan manusia umumnya, dia bisa melihat yang gaib itu masalah. Karena ya tadi dia kemudian bisa tahu-tahu bisa senang, tahu-tahu bisa ketawa, tahu-tahu bisa menangis, tahu-tahu bisa lari ketakutan dan seterusnya. Pada orang lain biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa kan itu. Jadi apa? Kalau ataupun ada terjadi seperti itu, minta bantuan untuk biru diruqyah, ya. Iya. untuk diruqyah, minta bantuan. Kenapa? Karena harus kembali lagi normal lagi, harus normal lagi. Dan itu pernah kejadian anak saya yang nomor nomor Hmm. kedua itu ya. Jadi dia bisa bisa berinteraksi dengan itu. Dan itu kasihan. Kasihan banget. Jadi dia nggak bisa tidur, dia nggak bisa konsentrasi dan nggak macam-macam gitu ya. Jadi sehingga kemudian alhamdulillah begitu dibantu ya dia juga berusaha untuk zikir pada Allah. Kemudian kita bantu dengan doa. Alhamdulillah akhirnya walaupun apa kadang-kadang muncul ya, tapi dia bisa mengendalikan oh ini nggak sepantasnya, nggak boleh diikuti. Ada bisikan-bisikan tuh jangan didengar. Ini nggak benar dan seterusnya. Dan itu prosesnya cukup lama. Prosesnya cukup lama. Jadi tadi dibantu di rukyah, kemudian selalu diingatkan bahwa kita ini hidupnya di alam manusia dan tidak perlu kita kemudian minta bantuan dan tidak perlu juga bantuan. Jadi minta bantuan atau dibantu, nggak ada kepentingan. Jadi
Makanya walaupun misalnya syekh atau kiai yang kemudian dia minta bantuan ke jin, tetap aja. Kalau kita baca dalam surat Al-Jin ya, bahwa ada sekelompok manusia yang mendatangi sekelompok laki-laki dari kalangan jin, tidaklah jin itu kecuali semakin membuat ingkar kepada Allah, semakin jauh dari Allah, gitu. Dan minimalnya kita kemudian jadi musyrik. Bukan minimal ya, maksimal itu. Musyrik atau musyrik asgor, mungkin bisa tadi jadi ria, merasa kebal, merasa pinter, merasa macam-macam gitu, tahu gitu. Bahkan kemudian jadi peramal, meramalkan seakan-akan tahu yang akan datang gitu ya, dan seterusnya. Atau jadi orang katanya disebut orang pinter ya, orang pinter kemudian bisa merusak dulu winoro dan seterusnya ya, dan itu akan menjadi masalah karena Rasulullah SAW manusia mulia, manusia pilihan, tidak pernah mengajarkan itu. Rasulullah tidak pernah meminta bantuan ke jin. Ketika beliau mau perang Badar, beliau semalaman itu berdoa minta bantuan kepada Allah saja. Ya. Padahal bisa jadi situ jin nunggu tuh, nunggu agar Rasul minta bantuan gitu ya. Ternyata Rasul tidak pernah ya terucap doa minta ya kepada jin, dan itu bagian dari musyrik, bagian dari syirik. Ternyata Allah ketika diminta oleh Rasul, maka Allah kemudian menurunkan pasukannya, bala bantuan berupa malaikat. Jadi kalau sekarang kita misalnya minta bantuan ya nggak usah ke orang pinter ya, nggak, minta aja langsung kepada Allah. Atau kalau masih ada orang tua tuh minta minta bantu doa oleh orang tua. Ya. Atau yang dianggap oleh kita ini orang yang apa bisa doanya dikabul ya. Dan semakin banyak orang yang mendoakan, kita minta tolongnya berupa doa itu, maka insya Allah kita akan lebih mudah. Atau kalau kita minta bantuan secara fisik, ya mintalah sama manusia yang masih hidup. Jangan minta ke kuburan, jangan minta ke pohon besar, jangan ke batu, anu ngagegedaya dan seterusnya, nggak ada itu. Dan nggak boleh. Apalagi dengan sesajian-sesajian, ya nggak boleh. Mudah-mudahan itu ya, dan kayak tadi ya, kalau kita mendapatkan, misalnya ada orang yang, kan banyak tuh yang ada si Ponari dulu ya, ada Iya, si Ustaz. Ponari, yang Ponari terakhir-terakhir itu Sweet. ada Ida siapa? Ida Dayak. Ya. Wah, gimana, Ustaz? Nggak tahu. Iya, ada kan yang apa bisa ngobatin. Ada kemudian bisa memindahkan penyakit ke telur, bisa ke Kambing. hewan macam-macam, ke kambing dan seterusnya. Hati-hati. Karena kalau jin nggak kelihatan, sementara mungkin hewannya kelihatan. Atau telur kelihatan, atau golok macam-macam kelihatan. Sementara jin nggak kelihatan. Ya. Jadi itu bukan suatu hal yang aneh. Ya. Jadi kalau misalnya golok dibawa oleh jin, goloknya kelihatan, jinnya nggak kelihatan. Jadi seakan-akan golok bisa jalan sendiri. Hmm. Ya. Kemudian jarum misalnya atau apa, kemudian kelihatan. Kemudian jinnya yang kemudian tidak kelihatan dan bisa masuk ke dalam perut seseorang misalnya. Masukkan itu bisa. Dan itu bentuk kemusyrikan, nggak boleh. Dan kalau itu dilakukan, makanya di dalam surat apa Al-Falaq disebutkan yang biasa nafasati fil uqad itu para dukun-dukun yang biasa menghembus-hembuskan di buhul-buhul itu. Jadi bikin jampe-jampe, kemudian ngirim ilmu sihir, ngirim ilmu teluh, ngirim macam-macam itu. Karena mereka hasad ya, hasad. Hmm. Jadi hasad kepada manusia, dan itu kalau orang yang jangankan jadi dukunnya, jangan jadi paranormalnya. Orang yang datangnya pun kemudian meyakini, membenarkan bualan yang disebutkan oleh dukun tadi, maka sholatnya 40 hari nggak diterima. Hmm. Sholatnya gitu ya. Nah, kalau sholat nggak diterima gimana? Hmm. Padahal Hmm. selamat kita itu ya nanti di akhirat berdasarkan sholat kan gitu ya. Jadi ini artinya peringatan keras dari Rasulullah. Jadi kita tidak butuh, ya tidak butuh. Jadi tidak butuh bantuan-bantuan seperti itu. Baik. Jadi kalau Masuk kalau butuh ini, uang, kalau butuh uang ya lebih baik minta sama Mas Jody itu, insya Allah. Kalau punya beliau kasih. termasuk Amin. percaya sama bintang-bintang, Ustadz ya. Apalagi ya minta. Saya Nggak ada hubungannya. Aquarius gitu ya, katanya bulan Iya. ini bulan ini akan mendapatkan rezeki, itu nggak boleh ya. Zaman dulu Ternyata kan ada yang, waduh majalah-majalah kan ramalannya ada ini nyanyiannya juga, bagus. Ustadz.
Jadi Iya. itu yang seperti itu juga tidak diperbolehkan. Jadi nggak ada yang tahu apa yang akan datang, nggak ada yang tahu. Jangankan kita, Rasul tuh nggak tahu. Jadi padahal Rasul itu kan dibimbing oleh wahyu ya, tapi Rasulullah tidak. Ya. Jadi tidak pernah kemudian menyatakan sesuatu. Ya. Walaupun Rasulullah sudah diperlihatkan gitu, diperlihatkan. Bahkan sampai yang jelas-jelas munafik pun itu Rasulullah kemudian tidak berani bahwa kemudian menuduh orang atau menghukum orang karena munafik, karena tidak tahu isi hati orang gitu. Dan ini cukup bagi kita. Jadi jangan kemudian kita apa seakan-akan kita mengetahui atau ada orang yang lebih tahu daripada Rasul. Memang ada dalam surah Al-Kahfi Nabi Khidir namanya, tapi itu hanya satu dari makhluk Allah yang Allah ajarkan yang kemudian dipilih ya. Jadi kami ajarkan miladuna ilman. Jadi ada hamba Allah yang miladuna dari sisi kami ada ilmu. Jadi Allah ngajarkan ilmu khusus miladuna disebutnya dari sisi kami. Jadi yang kemudian disebut dengan ilmu laduni gitu ya. Ilmu laduni itu maksudnya dari sisi Allah, ya, Allah ajarkan khusus dan tidak kepada nabinya. Ternyata Nabi Musa pengen punya kemampuan seperti seperti apa Khidir, ternyata enggak. Dia nggak bisa sabar juga kan gitu ya. Jadi karena Nabi ini, Nabi dan Rasul itu memang utusan untuk manusia, manusia yang normal. Ya. Sehingga kemudian kalau seandainya Rasul mengajarkan tadi minta bantuan ke gaib macam-macam, rusak ini umatnya. Ya, rusak umatnya. Jadi Rasulullah SAW mencontohkan dan cukuplah bagi kita ini Rasul sebagai contoh kita, suri teladan kita. Ya, jadi nggak usah lah apa menggunakan tadi sampai harus mandi 7 sumur pada Kembang. tujuh kembang ya macam-macam. Karena kalau Nggak usah. siraman juga nggak boleh Ustaz ya. Kalau mereka Ya, pakai air dari ya, 7 sumber gitu ya, kembang dari ya, ya, ya dituang. dibikin bikin macam-macam gitu. Iya, iya. Jadi jangan coba-coba lah Ustaz ya mendekati yang Ya, begitu-begitu ya. Karena memang dilarang. ya. Iya, pokoknya yang kalau seandainya tadi ada yang nakut-nakutin kita ya dengan ilmu sihir, ilmu macam-macam lah, ya kita biasakan aja dikir sama Allah. Jadi saya diajarin ya, ya kemarin mendampingi istri saya, diajarin kemudian oleh seorang ustadz Hmm. itu ruqyah mandiri. Jadi sebelum tidur, ya, bacalah surat Al-Fatihah, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Terus Ya, anak, kemudian oh, iya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian baca itu doa doa sebelum tidur. Ya, gitu aja. Ditiup dulu ini kemudian diusap ke punggung kita. Kemudian Hmm. tidur. Tidur. Ya. Ya, cuman susahnya gini ketika tidur lihat HP ini jadi masalah lagi. Jadi nggak tidur. Jadi jadi supaya dapat perlindungan dari Allah ya ketika kita sudah baca Fatihah, kemudian ayat kursi, ayat terakhir surat Dari surat Al-Baqarah, Al-Baqarah. kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian baca Bismika Allahumma Bismika mau tidur udah tidur. Jadi jangan buka-buka HP lagi. Nanti bangun biasanya dibangunkan tuh sama malaikat. Dibangunkan malaikat waktunya sholat tahajud ya. Ya. Jadi ketika terbangun, cepat segera. Kemudian baca hamdalah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian kita ngambil air wudhu. Atau kemudian gosok gigi. Atau kalau misalnya mandi. Apapun ya. Kemudian kita melaksanakan sholat. Mungkin tidak bisa 8 rakaat tahajudnya. Ya malah idrokokuluh, la idrokokuluh. Kalau kita tidak bisa semuanya, jangan tidak semuanya. Jadi ya 2 asal istiqomah. Atau surat witirnya 3 misalnya. Asal istiqomah. Insya Allah. Kalau itu kita dawamkan, ya kita akan terjaga. Insya Allah. Ya karena janjinya Rasul seperti itu. Kalau kita bangun malam, kemudian mendawamkan, mengistiqomah apa sholat malam, ya, sholat tahajud, maka kemudian Allah akan melindungi dia. Dan itu kalau istiqomah, insya Allah husnul khotimah. Ya, insya Hmm. Allah husnul khotimah. Jadi, eh, cuman masalahnya kan tadi bagi lagi godaan setan. Ya. Makanya orang yang mendengar adzan subuh, kemudian dia tetap tidur, kata Rasulullah itu baulu syayatin. Baulu syayatin itu air kencing setan. Nanti air kencing itu bukan berarti setan itu kemudian ngencingin ya telinganya enggak.
Maksudnya itu kata-kata yang berupa najis, artinya suatu hal yang mestinya dijauhi gitu ya. Jadi suatu yang najis itu mengikuti hawa nafsu. Jadi godaan setan gitu. Enak Hmm. lah. Ya. Udah kalau ini kan butuh Tidur lagi ya. dingin, mendingan Itu setan Ustaz ya. selimutan, selimutan macam-macam. Itu hati-hati. Itu segeralah mengingat ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Atau kadang-kadang kemudian ya kita pas lagi ngobrol gitu ya, teman kemudian nyeloteh itu si anu mah anu maka dia anu ini gosip tuh gibah. Nah kita Bah. baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi minta perlindungan. Jadi kalau misalnya teman kita tersinggung apa dikira gue setan ya, ya makanya jangan ngajak ngomong ke orang kan gitu. Baca ta'awudzubillahi minasyaitonirrajim. Karena bisa jadi kan jadi teman kita jadi setan kan gitu ya. Ngajak gibah, ngomongin orang gitu, ngajak kejelekan orang, apalagi fitnah, apalagi kemudian namimah, mengadu domba, macam-macam gitu ya. Nah itu Hmm. golongan setan dari kalangan manusia, ya. Yang kita harus ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya tentunya kita kita bicarakan dengan baik-baik, jangan ya. Kalau itu masalah pribadi, jangan kita bicarakan. Bagaimana kalau kita membicarakan tentang kebijakan negara? Boleh kalau itu bukan ghibah. Nah, jadi harus bisa membedakan mana ghibah, mana ini muhasabah untuk dihukam ya. Maka ini kemudian membongkar namanya kasful khutot. Jadi membongkar kejahatan-kejahatan ya para pejabat, para penguasa yang memang jahat gitu ya. Itu bukan dalam kondisi ghibah. Jadi harus bedakan ghibah itu terkait dengan personal. Tetapi kalau kaitan dengan kebijakan macam itu bukan ghibah. Iya. Bisa bisa kasful hutot, bisa muhasabah lil hukam dan seterusnya. Jadi ya kalau itu bisa kita lakukan. Tapi kalau misalnya kalian personalnya, misalnya tentang mencela apa wajahnya, ya misalnya si plonga-plongo macam-macam nggak usah. Itu mah Udah fisik udah, Ustaz ya. ya, udah Fisik nggak boleh. fisik macam-macam nggak Fisik kan usah. dari sana ya. Iya. Itu Jadi ada grup kadang-kadang WA kan sendiri Ustaz. kadang-kadang muncul itu kan Itu ada grup WA gosip-gosip. tersendiri Ustaz kalau gitu. Gimana Kang Saya Jadi? kadang-kadang pengen pengen komentar kalau kalau sudah ke fisik, ke personal gitu ya. Tapi ya biarin ya, biarin aja. Iya. Aduh. Jadi, tapi harus ingetin lah, jangan kita terjebak ya, malah ke personal ya, apalagi ke fisik ya, ke fisik itu udah karena kita mencela fisik berarti Mencela. mencela pencipta fisik kita. Jadi jadi salah gitu ya. Tapi kalau perilaku, apalagi kalau itu apa mempengaruhi orang banyak, ya apa bisa mengganggu orang banyak itu mah harus disampaikan supaya orang tahu bahwa ini salah, Salah. supaya tahu yang bersangkutan juga tahu itu salah gitu. Jangan dipilih lagi. Nah, jangan nanti Baik dipilih Ustaz. anak keturunannya ya. Apa Baik ya, bantu ya. cari pekerjaan Jangan Ustaz, sampai cari pekerjaan. mudah-mudahan apa yang saya Baik Ustaz. sampaikan ada manfaatnya. Insya Allah Amin. saya sebenarnya bisa bisa menerima kalau misalnya pesanan materi apa gitu ya. Kalau misalnya boleh di Japri supaya ini karena ketika saya menentukan kajian tematik itu kadang-kadang saya mau membahas fikih atau membahas akhlak atau membahas apa gitu. Karena tema-tema ini ya kalau seandainya ada yang teman yang punya apa ingin dibahas apa gitu minggu depan, monggo di Ya, ini kan. ya, baik. Sebelum mungkin saya nanti ada buku pegangan ya. Karena terus terang kalau menentukan tema terus pengajiannya mingguan memang kadang-kadang ini kayaknya udah disampaikan atau ini ngulang gitu, bisa ngulang kedua, ketiga, keempat kali gitu. Jadi mungkin kalau seandainya ada yang diperlukan perlu pembahasan ya nanti disampaikan aja. Bisa melalui Mas Arya atau Ya, langsung ke saya Japri Japri juga langsung nggak Ustaz apa-apa. ya, Jadi bisa ya. minggu depan nanti materi ini saya misalnya, Insya Allah nanti saya bisa siapkan sebelumnya. Karena saya berusaha sebenarnya ada materi yang bahan tayangnya ya. Jadi saya berusaha walaupun mungkin waktunya terbatas gitu ya, tapi saya berusaha untuk ada bahan tayang. Karena kalau Zoom ini tidak ada bahan tayang susah mengalur ceritanya gitu. Apalagi kalau udah capek, ngantuk gitu ya. Jadi makanya Ada yang dilihat, harus ada yang dilihat Ustaz ya. ya. Dan saya juga salah saya itu pakai pertemuan ya, judulnya itu. Jadi judulnya bukan bukan temanya gitu. Sehingga saya deteksinya susah kadang. Nah,
rencananya nanti ke depannya saya berdasarkan judul ya, judul. Jadi berdasarkan pertemuan. Ini yang jelas kajian tematik ini sudah 41 Harus kali satu ya. pertemuan ya. 41. Jadi Udah cukup termasuk sebelum lama ini. juga ya. Udah 2 tahun Ustaz. Jadi makanya kalau Alhamdulillah. seandainya ada tema-tema yang dibutuhkan, yang kemudian misalnya bahas khusus ya monggo disampaikan. Atau nanti saya ada buku kajian yang kemudian dia judulnya berdasarkan itu ya, berdasarkan Ya, buku kajian itu. Ya, baik Ustaz. dan atau mungkin ada masukan-masukan yang lain dari teman-teman ya. Silahkan monggo. Jadi insya Allah forum kita ini forum yang terbuka. Jadi termasuk saya misalnya kalau misalnya salah menyampaikan dikritik nggak ada masalah. Jadi nggak akan pundung ya, nggak akan pundung, nggak akan mutung ya insya Allah. Ngambek, ngambek. Baperan. Nggak akan nggak akan baperan, nggak akan baperan. Ya insya Allah. Jadi kita tetap harus tetap istiqomah ya. Ya, mudah-mudahan juga istiqomah ini jumlahnya tetap di atas 20 ya. 20. Ini Ustaz. alhamdulillah udah berapa, pokoknya tahun 2024 mungkin kayaknya nggak pernah di bawah 20 ya. Konsisten Ustaz di atas 20. Konsisten ya, insya Allah ya. Ya. Alhamdulillah ini udah, mudah-mudahan kita bisa sampai akhir hayat ya. Sampai akhir hayat kita. Amin. Ya, Sampai akhir hayat berusaha. mungkin nanti udah berkurang satu-satu Ustaz ya. Kan bakal begitu Ustaz ya. Iya. 19 Iyalah, 18. ya, kalau nggak berkurang nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Tiba-tiba tinggal Iya. 5. Jadi saya kehilangan itu tadi pendamping. Jadi sulit memang melupakannya, sulit banget gitu ya. Tapi ya harus gitu. Apa Jadi harus. paruh jiwa, Iya, separuh jiwa yang belahan jiwa. didampingi. Ya alhamdulillah. Jadi saya bisa ya mendampingi sampai akhir hayat. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. tahu sehari-harinya, tahu apa yang dia kerjakan dan seterusnya. Alhamdulillah. Jadi ya optimis lah ya. Gitu. Jadi kadang-kadang saya merenung ya, saya seperti istri saya enggak ya gitu saya nih, seperti istri saya enggak gitu. Jadi ketika kadang ada renungan ya Allah mudah-mudahan saya ya ya seperti kondisi akhir istri saya gitu. Jadi walaupun dia memang ya tadi dalam kondisi seperti itu ya sulit ya, tapi alhamdulillah artinya jiwanya dalam keadaan ya ikhlas dan keadaan ridho gitu Tenang, ya itu jiwanya alhamdulillah tenang. tenang ya udah. Ya. Ya itu yang kita harapkan sebenarnya. Kalau Ya, berakhir pasti ya berakhir, pasti berakhir. Ya. berakhir yang baik ya Ustaz ya, dalam keadaan Iya. baik. Baik ya, insya Allah kita Ustaz, berjumpa lagi minggu terima depan. kasih. Ya. Hmm. Keadaan tetap sehat, tetap Amin. bersemangat, ya Amin. tetap istiqomah dalam kebaikan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhuhrina wa lana Muhammad wa sallim radallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamda syakirin hamda na'imin hamda yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila terhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Itu fotonya Ustadz sama Kang Jody ya, Ustadz? Di pinggir Ya. lah. Oh iya, itu Di mana tuh? itu masa muda saya. Mudah. Masa muda saya yang penuh dengan warna karena menjadi temennya Mas Jody. Di mana tuh? Di mana tuh? Mengarungi. Itu di mana Mas? Limbang. Di Palembang. Di Banyuasin. Banyuasin. Oh, sampai sana ya. Di Banyuasin. Di Oh, Dede Ustadz ya? Dompet duafa. iya melanglang buana sama Mas Jody mau kemana-mana itu. Lihat karet ya di Palembang. Dede kan ada proyek. Enggak, kita bikin sawah di sana. Oh, bikin bikin sawah. sawah. Karet. Bikin sawah itu.
Mangga ya semuanya. Baik, Assalamualaikum. makasih Ustadz. Jazakallahu khairan katsira. Teman-teman, terima kasih semua. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.